Dari data ke pemahaman, interpretasi sederhana, dan pemanfaatan hasil asesmen non-tes. Bismillahirrohmanirrohim. Dan janganlah kamu campur adukan yang hak dengan yang batil, dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahui. Ayat ini mengingatkan kita untuk berlaku jujur dan adil dalam menyampaikan kebenaran atau informasi, termasuk dalam menginterpretasikan data tentang siswa, harus berdasarkan fakta dan tidak dicampur adukan dengan prasangka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru yang senantiasa bersemangat untuk belajar, selamat berjumpa kembali di sesi terakhir modul 4 ini. Kita telah bersama-sama mempelajari teknik observasi yang efektif, cara membuat catatan anekdot, hingga mengenal sekilas tentang daftar cek masalah sederhana dan sosiometri. Berbagai teknik ini bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi yang lebih kaya mengenai peserta didik kita. Namun, mengumpulkan data hanyalah langkah awal. Data tersebut baru akan benar-benar bermakna dan bermanfaat jika kita dapat mengolahnya, menginterpretasikannya dengan hati-hati, dan yang terpenting, menggunakannya secara bijaksana untuk kepentingan terbaik siswa dalam konteks peran kita sebagai guru sekaligus konselor dasar. Interpretasi yang kita lakukan bersifat sederhana dan bertujuan praktis untuk pemahaman serta perencanaan pendampingan, bukan untuk membuat diagnosis klinis yang kompleks yang menjadi ranah para ahli. Sebelum kita menarik kesimpulan dari data yang terkumpul, ada beberapa prinsip dasar yang perlu kita pegang teguh dalam menginterpretasi data non-tes. Integrasikan informasi dari berbagai sumber. Jangan pernah hanya mengandalkan satu jenis data atau satu kali pengamatan. Cobalah untuk menggabungkan informasi dari berbagai sumber. Hasil observasi rutin, beberapa catatan anekdot, mungkin data dari DCM sederhana, atau bahkan percakapan informal yang pernah kita lakukan dengan siswa. Semakin banyak sumber informasi yang saling mendukung atau memberikan gambaran yang konsisten, semakin kuat dasar kita untuk membuat dugaan atau pemahaman. Selalu pertimbangkan konteks. Perilaku siswa tidak terjadi dalam ruang hampa. Selalu perhatikan konteks di mana perilaku itu muncul, kapan waktunya, di mana tempatnya, apa situasinya, siapa saja yang terlibat, dan apa yang terjadi sebelum atau sesudahnya. Perilaku yang sama bisa memiliki makna yang berbeda dalam konteks yang berbeda. Lihat pola, bukan hanya kejadian tunggal. Satu kali kejadian seorang siswa tampak murung, belum tentu menandakan ia memiliki masalah serius. Namun, jika pola ini muncul berulang kali dalam rentang waktu tertentu, ini menjadi sinyal yang perlu kita perhatikan lebih lanjut. Catatan anekdot yang dikumpulkan secara berkala sangat membantu kita melihat pola ini. Kembali pada deskripsi perilaku objektif. Sebelum melompat ke interpretasi atau kesimpulan, selalu rujuk kembali pada data faktual yang telah kita catat. Apa yang benar-benar kita lihat dan dengar. Ini membantu menjaga objektivitas. Waspadai bias pribadi. Kita semua memiliki bias. Sadarilah potensi bias kita sendiri. Misalnya, kecenderungan untuk lebih menyukai siswa tertentu, atau memiliki stereotip tertentu, dan berusahalah sekuat tenaga untuk meminimalkan pengaruhnya saat kita menafsirkan data. Hindari generalisasi berlebihan dan pelabelan. Ini sangat penting. Jangan membuat kesimpulan umum yang kaku tentang kepribadian siswa hanya berdasarkan beberapa pengamatan. Hindari melabeli siswa dengan sebutan seperti pemalas, nakal, atau tidak mampu. Fokuslah pada deskripsi perilaku dan upaya untuk memahami kebutuhan di baliknya. Pertimbangkan tahap perkembangan siswa. Interpretasikan perilaku siswa selalu dalam kerangka pemahaman kita tentang tahap perkembangan usianya. Perilaku yang wajar untuk anak usia SD mungkin akan berbeda maknanya jika dilakukan oleh remaja SMA. Jika memungkinkan dan tepat, diskusikan dengan siswa. Kadang-kadang, kita bisa mendiskusikan hasil pengamatan kita dengan siswa yang bersangkutan untuk mendapatkan perspektifnya. Ini bisa menjadi bagian dari proses bimbingan dan menunjukkan bahwa kita peduli. Lalu, bagaimana langkah-langkah sederhana dalam menganalisis dan menyimpulkan data non-tes ini? Pertama, kumpulkan semua data yang relevan terkait siswa atau masalah tertentu. Kedua, baca dan pelajari data tersebut secara keseluruhan untuk mendapatkan gambaran umum. Ketiga, coba identifikasi tema atau pola yang muncul. Apakah ada perilaku tertentu yang sering terulang? Apakah ada keluhan yang konsisten? Keempat, buatlah hipotesis atau dugaan tentatif mengenai apa yang mungkin terjadi atau apa kebutuhan siswa berdasarkan pola yang ada. Ingat, ini masih bersifat dugaan. Kelima, jika perlu dan memungkinkan, verifikasi dugaan ini dengan mencari informasi tambahan
atau berdiskusi lebih lanjut. Keenam, simpulkan temuan utama secara sederhana. Fokus pada deskripsi kebutuhan atau potensi masalah, bukan diagnosis. Nah, yang paling penting, bagaimana kita memanfaatkan hasil observasi dan asesmen non-tes ini secara konstruktif? Informasi yang telah kita analisis harus kita gunakan untuk pemahaman siswa yang lebih baik. Ini tujuan utamanya, kita jadi lebih mengenali keunikan, kekuatan, minat, dan potensi kesulitan mereka, perencanaan, dan penyesuaian pembelajaran. Informasi ini bisa membantu kita menyesuaikan metode mengajar atau strategi pengelolaan kelas agar lebih sesuai dengan kebutuhan siswa. Dasar untuk memberikan bimbingan dasar individual atau kelompok kecil. Jika ada siswa atau sekelompok siswa yang teridentifikasi memiliki kesulitan tertentu, kita bisa memberikan perhatian lebih atau memfasilitasi diskusi yang relevan. Bahan komunikasi yang objektif dengan orang tua. Data observasi bisa menjadi dasar yang baik saat kita berdiskusi dengan orang tua mengenai perkembangan anak mereka. Dasar untuk melakukan rujukan kepada guru BK atau konselor atau ahli lain. Ini adalah pemanfaatan yang sangat krusial. Jika temuan kita mengindikasikan adanya masalah yang kompleks, serius, atau di luar kompetensi kita, data yang terkumpul akan sangat membantu guru BK dalam melakukan asesmen lebih lanjut dan memberikan intervensi yang tepat. Dan terakhir, hasil pengamatan ini juga bisa menjadi bahan refleksi bagi kita sendiri sebagai guru mengenai efektivitas cara mengajar kita atau interaksi kita dengan siswa. Bapak dan Ibu guru yang terhormat, kemampuan untuk mengamati, mencatat, menginterpretasi data secara hati-hati, dan memanfaatkannya secara etis adalah inti dari menjadi pendidik yang peka dan responsif. Ini adalah sebuah proses belajar yang berkelanjutan. Jangan pernah lupa bahwa semua data yang kita kumpulkan mengenai siswa adalah informasi rahasia. Kita memiliki tanggung jawab besar untuk menjaganya dan menggunakannya hanya untuk kepentingan terbaik peserta didik kita. Dengan berakhirnya video ini, berakhir pula pembahasan kita di modul keempat. Semoga apa yang telah kita pelajari bersama dapat memberikan bekal bagi Bapak dan Ibu untuk lebih memahami setiap permata hati yang kita didik di sekolah. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi aktif Bapak dan Ibu. Mari kita lanjutkan semangat belajar ini ke modul berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut buatkan skrip atau narasi atau naskah baca video berikutnya. Baik Bapak atau Ibu guru hebat, kita akan melanjutkan dengan narasi atau skrip untuk video berikutnya, yaitu video pertama dari modul kelima. Judul video 5,1. Percakapan dari hati ke hati. Langkah bimbingan individual sederhana. Bismillahirrohmanirrohim. Dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik. Berbuat baik kepada siswa, termasuk mendengarkan dan memberikan bimbingan, adalah bagian dari ihsan yang dicintai Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak dan Ibu guru yang senantiasa menjadi pelita bagi peserta didiknya. Selamat datang di modul 5, implementasi layanan bimbingan dan konseling dasar oleh guru. Setelah kita membekali diri dengan pemahaman konsep, keterampilan komunikasi, serta kemampuan observasi dan asesmen non-tes, kini tiba saatnya kita memadukan semua itu ke dalam tindakan nyata untuk memberikan pendampingan kepada siswa kita. Salah satu bentuk pendampingan yang paling personal dan seringkali sangat dibutuhkan siswa adalah bimbingan individual. Ini adalah kesempatan bagi kita untuk melakukan percakapan dari hati ke hati dengan siswa, mendengarkan mereka secara lebih mendalam, dan membantu mereka mengatasi kesulitan ringan atau sekadar memberikan dukungan emosional. Kapan kita sebagai guru mata pelajaran atau wali kelas dapat memberikan bimbingan individual sederhana ini? Bimbingan ini cocok ketika kita menanggapi keluhan atau masalah ringan yang disampaikan siswa. Misalnya ia merasa kesulitan dengan satu topik pelajaran, ada kesalahpahaman kecil dengan temannya, atau ia merasa sedikit sedih. Bisa juga sebagai tindak lanjut dari observasi kita. Misalnya, kita melihat seorang siswa yang biasanya ceria tampak murung beberapa hari. Atau ketika ada penurunan motivasi belajar yang tidak terlalu drastis. Dan kita ingin mencari tahu penyebabnya, serta memberikan semangat. Ingatlah selalu batasan kita. Bimbingan individual yang kita lakukan bersifat dukungan awal, preventif ringan, dan bantuan praktis sederhana. Jika masalahnya tampak kompleks, sudah berlangsung lama, melibatkan trauma, atau ada indikasi risiko bahaya, maka langkah yang paling bijak adalah segera merujuk siswa tersebut kepada guru BK atau konselor profesional. Sebelum kita melangkah lebih jauh, mari kita ingat kembali prinsip-prinsip dasar yang harus selalu kita pegang saat melakukan bimbingan individual. Empati, kerahasiaan, kesukarelaan dari siswa,
Keterbukaan, fokus pada siswa, penerimaan tanpa syarat, dan semangat untuk memberdayakan siswa menemukan solusinya sendiri. Lalu, bagaimana langkah-langkah umum yang bisa kita ikuti dalam memberikan bimbingan individual sederhana ini? Langkah pertama adalah membangun hubungan dan kepercayaan, atau rapport building. Ini adalah fondasi. Sebelum siswa mau terbuka, ia harus merasa aman, nyaman, dan percaya kepada kita. Mulailah dengan menyapa secara ramah dan hangat. Gunakan namanya, tunjukkan bahasa tubuh yang terbuka, dan menerima kontak mata yang lembut, senyuman. Jika kita yang menginisiasi pertemuan, sampaikan tujuan kita secara positif. Misalnya, "Nak, Ibu perhatikan kamu beberapa hari ini. Ibu ingin sekali ngobrol sebentar untuk tahu bagaimana kabarmu." Jangan lupa yakinkan siswa tentang kerahasiaan percakapan kita. Langkah kedua adalah mendengarkan aktif dan mengeksplorasi masalah atau situasi bersama siswa. Disinilah semua keterampilan mendengarkan aktif yang telah kita pelajari di modul 3 berperan penuh. Berikan perhatian penuh, gunakan respons nonverbal yang mendorong, lakukan parafrase untuk memastikan kita paham, refleksikan perasaannya untuk menunjukkan empati, dan ajukan pertanyaan klarifikasi jika ada yang belum jelas. Biarkan siswa bercerita dengan leluasa, jangan banyak memotong. Gunakan pertanyaan terbuka dan menggali untuk memperdalam pemahaman kita tentang apa yang ia rasakan, pikirkan, dan alami dari sudut pandangnya. Bisa kamu ceritakan lebih lanjut tentang itu? Atau apa yang kamu rasakan saat itu terjadi adalah contoh pertanyaan yang bisa digunakan. Langkah ketiga adalah mengeksplorasi alternatif solusi atau cara pandang baru bersama siswa. Setelah masalah atau situasi tergali dengan cukup jelas, langkah selanjutnya adalah membantu siswa melihat berbagai kemungkinan solusi atau cara pandang baru. Ingat, peran kita di sini adalah fasilitator, bukan pemberi solusi instan. Ajak siswa berpikir, menurutmu, apa saja yang mungkin bisa kamu coba lakukan untuk mengatasi ini? Atau jika ada temanmu yang mengalami hal serupa, nasihat apa yang akan kamu berikan? Bantu siswa menimbang kelebihan dan kekurangan dari setiap alternatif. Jika siswa benar-benar buntu, kita boleh memberikan beberapa ide sebagai bahan pertimbangan, bukan sebagai perintah yang harus diikuti. Langkah keempat adalah mendorong siswa membuat keputusan dan merencanakan tindakan jika diperlukan. Setelah berbagai alternatif dieksplorasi, bantu siswa untuk memilih langkah yang menurutnya paling mungkin dan baik untuk ia lakukan saat ini. Dari beberapa pilihan tadi, mana yang menurutmu paling ingin atau paling bisa kamu coba lakukan sekarang? Bantu ia merinci langkah-langkah kecil yang konkret. Apa langkah pertama yang akan kamu ambil? Dorong komitmen siswa terhadap pilihannya. Langkah kelima adalah merangkum dan menutup sesi, serta merencanakan follow-up sederhana jika perlu. Di akhir percakapan, rangkumlah poin-poin penting yang telah dibicarakan dan kesepakatan atau rencana yang mungkin telah dibuat. Berikan penguatan positif atas usaha siswa untuk mau berbagi dan mencari solusi. Tanyakan bagaimana perasaannya setelah percakapan tersebut. Jika dirasa perlu, sepakati kapan akan bertemu lagi untuk sekadar menanyakan kabar atau melihat perkembangan. Ini menunjukkan bahwa kepedulian kita berkelanjutan. Akhiri sesi dengan pesan yang suportif dan memberikan harapan. Bapak dan Ibu guru, dalam setiap langkah ini, keterampilan komunikasi yang telah kita pelajari seperti empati, mendengarkan aktif, bertanya efektif, bahkan memberikan umpan balik jika ada perilaku yang perlu dibahas, akan sangat terpakai. Begitu juga dengan kemampuan observasi kita untuk menangkap bahasa tubuh dan nuansa emosi siswa. Memberikan bimbingan individual sederhana memang membutuhkan waktu dan kesabaran. Namun dampak positifnya bagi siswa bisa sangat besar. Satu percakapan yang tulus dan penuh perhatian bisa jadi adalah titik balik bagi seorang siswa yang sedang merasa sendirian atau kebingungan. Mari kita terus berlatih untuk menjadi pendengar yang lebih baik dan pendamping yang lebih bijaksana bagi setiap anak didik kita. Pada video selanjutnya, kita akan membahas bimbingan dalam format kelompok kecil. Terima kasih atas perhatian Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.